Ya, baik. Jadi hari ini kita akan mencoba mengerjakan soal yang berkaitan dengan determinan matriks dengan menggunakan dua cara ya. Cara yang pertama kita menggunakan konsep, kemudian cara yang kedua kita akan menggunakan trik cepatnya. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk soalnya. Jika matriks A memenuhi persamaan A dikalikan 3254 sama dengan 420-6, maka determinan dari matriks A adalah titik-titik gitu ya. Nah, di sini berarti yang harus kita lakukan pertama kali adalah mencari matriks A ya. Di sini ada persamaan. Maka yang harus diingat pertama kali adalah berkaitan dengan persamaan matriks ya. Jadi ketika ada matriks A dikali matriks B sama dengan matriks C, semisal seperti ini, maka kalau kita ingin mencari matriks A, berarti B-nya harus digeser ke ruas kanan ya. Nah, ketika digeser dia akan berubah menjadi inverse gitu ya. Tetapi dengan catatan posisinya harus tetap. Jadi kalau di sini B itu sebelah kanannya A, maka kalau dipindah ke kanan dia juga akan tetap di sebelah kanannya dari C. Sehingga itu sama dengan apa? C dikali dengan B inverse ya, seperti itu. Nah, baru kemudian kita mencari matriks ini ya, B inverse ya. Berarti kita tulis di sini, maka A itu sama dengan C. Nah, C-nya kita tulis ya. C-nya di situ ada yang ini ya, C-nya ya. Berarti 4, 2, 0, min 6. Kemudian dikalikan dengan B inverse ya. Masih ingat rumusnya B inverse ya, yaitu apa? Seperdeterminan, saya tulis dulu ya. Seperdeterminan dari B dikalikan dengan adjoin dari B gitu ya. Nah, seperti ini. Tulis lagi di bawahnya, berarti ada 4, 2, 0, min 6 kalikan dengan determinannya berapa ini? Determinan dari matriks B nya ini ya. Berarti ini kita kalikan, berarti 12 dikurangi dengan 10, berarti 2 ya. 2. Adjoin dari B, berarti diagonal utama ini unsurnya ditukar ya. Berarti 34 menjadi 43 ya. Kita tulis dulu 4, 3. Kemudian yang diagonal samping posisinya tetap, tetapi ini unsurnya dikali dengan min 1. Berarti yang ini menjadi min 2, yang ini menjadi min 5. Seperti ini. Nah, di sini ada perkalian matriks, tetapi di tengahnya ada sebuah angka ya, setengah. Maka ini bisa dikalikan nanti di terakhir saja. Kita taruh di depan nggak apa-apa ya, setengah. Jadi tinggal ini ya, matriksnya kita kalikan dulu. Berarti kita ingat ya, perkalian matriks itu aturannya adalah setiap baris dikalikan dengan setiap kolom ya. Seperti ini. Lalu kita pasangkan nanti untuk unsurnya. Yang pertama baris 1 sama kolom 1 ya. Berarti 4 dikalikan 4, 2-nya dikalikan min 5. Nanti hasilnya digabung atau dijumlah ya. Berarti 16 sama min 10, berarti 6 ya. Berikutnya ini min 8 sama 6, berarti min 2. Berikutnya 0 sama 30 ya, berarti 30. Yang terakhir ini ada 0 dengan min 18, berarti min 18. Nah, berikutnya ini semua unsur di dalam matriks kita kalikan dengan setengah. Atau sama juga dengan dibagi 2 ya. Berarti ini menjadi 3, yang ini menjadi min 1, ini jadi 15, ini jadi min 9. Nah, ini adalah matriks A-nya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah determinan dari matriks A. Nah, determinan boleh juga kita tulis seperti ini lambangnya ya. Nah, seperti ini. Kita tulis lagi, A-nya adalah 3, 15, min 1, min 9 gitu ya. Nah, masih ingat ya, rumusnya determinan adalah diagonal utama ini unsurnya kita kalikan ya. Kemudian dikurangi sama unsur-unsur di diagonal samping ya. Jadi kalau kita hitung 3 dikali min 9 berapa? Min 27 dikurangi dengan min 1 kali 15 adalah min 15 ya. Kita kasih kurung min 15. Min ketemu min jadinya adalah plus ya, berarti min 27 ditambah dengan 15 hasilnya adalah min 12 ya, seperti ini. Kalau kita lihat jawabannya adalah yang D ya.
Ya, seperti itu. Nah, ini adalah cara konsepnya ya, menggunakan konsep inverse. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua ya. Cara yang kedua, kita akan mencoba cara yaitu dengan menggunakan trik ya tadi ya. Nah, kita akan menggunakan trik atau cara cepat gitu ya. Cara cepat. Nah, untuk cara cepat ini berlakunya adalah ketika kita mencari determinan ya. Determinan untuk sebuah persamaan matriks gitu ya. Harus sebuah persamaan. Kalau penjumlahan nanti tidak bisa gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu begini. Ada matriks A dikali matriks 3, 2, 5, 4 sama dengan 4, 2, 0, min 6 gitu ya. Nah, maka kalau saya tuliskan ini sebagai matriks B, ini sebagai matriks C, maka kan kita dapatkan begini. A dikali dengan B sama dengan C. Dari sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalau ini yang ruas kiri kita determinankan, berarti kan begini. Determinan A kali B akan sama dengan determinan C. Karena AB sama dengan C, ya kan? Nah, disinilah untuk triknya berlaku. Kita akan menggunakan sifat dari determinan. Ya, jadi ketika ada perkalian dua matriks, kemudian dia dideterminankan, maka matriksnya bisa dipisah jadi dua. Determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B, ya, sama dengan determinan C. Nah, dari sini kan tinggal menghitung saja ya. Berarti determinan A-nya yang kita cari, determinan B berapa? Ya, ini tinggal kita hitung. Berarti 3 kali 4, 12, dikurangi dengan 10, berarti berapa? 2 ya. Sama dengan determinan dari C. Berarti ini min 24 dikurangi 0, berarti min 24. Nah, maka dari sini determinan dari A langsung ketemu ya. Min 24 dibagi 2 berapa? Min 12. Lah, selesai gitu ya. Jadi di sini menggunakan cara konsep ataupun menggunakan cara cepat ternyata hasilnya sama, yaitu min 12 gitu ya. Nah, dari sini nanti kalian bisa menyimpulkan mau pakai cara konsepnya atau pakai cara cepatnya gitu ya. Semuanya sama-sama benar gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa trik cepat ini hanya berlaku untuk persamaan matrik yang perkalian gitu ya. Oke. Ke soal berikutnya ya berarti. Ya, ini soal berikutnya. Jika A sama dengan 12 min 13 dan B kali A sama dengan 5548, maka ini lambang dari determinan ya. Determinan dari 2B sama dengan titik-titik. Nah, di sini berarti matriks A-nya tahu, matriks B-nya yang tidak tahu ya. Jadi kan harusnya mencari matriks B dulu ya kan. Mencari matriks B dulu. Tapi khusus hari ini kita akan menggunakan apa? Langsung sifat ya. Sifat dari determinan atau cara cepatnya. Yang pertama begini. Di sini kan ada determinan dari 2B ya. Nah, yang pertama harus diingat adalah ordo dari matriks B dulu. Jadi ordo dari matriks B itu berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan B kali A adalah ordonya 2 kali 2. Nah, A-nya sendiri 2 kali 2. Maka B-nya pasti ordonya berapa? Ya 2 kali 2 gitu ya. Nah, biasanya dilambangkan dengan apa ordo itu? M kali N gitu ya. M kali N. Tetapi ketika determinan nanti adalah dia harus berupa matriks persegi gitu ya. Maka di sini boleh ditulis M kali M juga ya. Sama. Nah, setelah itu kita tahu ordo dari matriks B, maka kita menggunakan sifat gitu ya. Jadi sifat determinan itu mengatakan begini. Saya tulis dulu ya. Sifat determinan. Baik. Jadi determinan dari misalkan ada berapa K aja ya. K dikalikan dengan matriks apa misalkan matriks A, misalkan begitu ya. Maka ketika A-nya ordonya 2 kali 2, maka ini hasilnya adalah K pangkat 2 dikalikan dengan determinan A. Saya ulangi ya. Jadi determinan dari K kali A itu sama dengan K pangkat 2 dikalikan determinan A. Di sini dengan syarat apa? Ordo dari A-nya adalah 2 kali 2. Kalau misalkan A-nya ordonya 3 kali 3, berarti nanti di sini K pangkat
3 gitu ya. Jadi di sini pangkatnya adalah banyak baris atau banyak kolom dari matriks itu. Ini saya kodai dulu ya. Seperti ini. Baik, sekarang kita terapkan ya. Ini sedikit materi tadi ya. Kita terapkan sekarang ke sini. Nah, di sini yang ditanyakan apa? Determinan dari matriks 2B. Nah, B-nya tadi kan ordernya 2 kali 2 ya kan? Maka nanti di sini kita tulis determinan dari 2B itu sama dengan 2 pangkat berapa? Ya, karena B ordernya 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 dikalikan determinan B seperti ini ya. Nah, berarti tugas kita apa? Tugas kita mencari determinan dari B gitu ya. Cara mencarinya dari mana? Ya dari sini yang diketahui itu di soal ya. Di sini kan B kali A sama dengan itu kan 5548. Maka determinan B kali A itu kan sama dengan determinan dari ini kan. Determinan dari 5548 ya kan. Menurut sifat determinan B kali A itu sama dengan apa? Sama dengan determinan B kali determinan A ya. Berarti di sini determinan B dikalikan dengan determinan A sama dengan, ini hasilnya berapa? 40 dikurangi 20 ya. Berarti 20. Determinan A bisa kita hitung 3 dikurangi dengan min 2 berarti 5 ya. Maka determinan B dikalikan 5 sama dengan 20. Sehingga determinan B itu sama dengan 50 dibagi 5 ya, hasilnya berapa? 4 gitu ya. Nah, setelah determinan B ketemu, maka langsung dimasukkan aja ke sini ya. Jadi determinan dari 2B itu sama dengan 2 pangkat 2 kali determinan B. 2 pangkat 2 itu 4 ya. Determinan B nya sama dengan 4 juga. Kalau dikalikan berarti berapa? 16 ya. Selesai. Jawabannya yang D.